jika kita membeli rumah dengan cash bertahap, apakah itu termasuk riba? Akadnya dalam waktu setahun harus lunas dan setiap bulan harus bayar cicilan. Tergantung akadnya apa nih isinya. Akad cicilan itu boleh dalam Islam dengan cara begini. Saya misalnya mau beli mobil, saya nggak ada duit. Saya datang kepada teman saya bernama Ahmad misalnya. Ahmad, saya mau beli mobil 200 juta, saya nggak ada duit. Bisa nggak kamu beliin dulu mobil itu, kemudian nanti saya bayar dengan kamu. Lalu Ahmad bilang sama saya, bisa Khalid, tapi dengan syarat ya, ini saya jual, saya beli, saya akan jual ke kamu 220 juta misalnya. Tadi kan 200 juta modalnya. Maka kalau kita sepakat akad, oke, baik kalau gitu. Tapi saya nggak bisa bayar cash ya, saya bayar cicil. Oke, kamu cicil berapa kali? 36 bulan misalnya. Ya, oke, baik, 3 tahun kan gitu. Sepakatlah. Maka jelas modalnya mobil itu berapa, jelas juga keuntungannya berapa, dicicilnya juga berapa lama. Ini dibolehkan. Itu akad yang saya tahu boleh. Ya, tapi kalau ada bunga, dia bahasakan misalnya bukan pembelian produk, tapi misalnya si Ahmad mengutangkan si Khalid 200 juta yang dia harus bayar pengembalian tiap bulan misalnya 10 juta plus bunganya misalnya 1 juta. Nah, ini baru riba. Enggak boleh. Ustaz, jika kita membeli rumah dengan cash bertahap, ini sudah saya jawab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya pesan makanan GoFood? Apakah ada ribanya? Ini masih dibicarakan oleh para ulama karena akad masih bisa berubah-berubah ya. Allahu a'lam. Saya belum bisa jawab masalah ini tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, manakah yang didahulukan berhijrah dari negara kafir mengurus mertua yang sudah renta? Karena mertua saya orang Itali dan non muslim, tidak bisa ikut berhijrah. Nah gini, berhijrah dari wilayah non muslim ke negara muslim ini ada syarat, seperti syarat lah ya. Kasus misalnya Nabi SAW belum berhijrah dari Mekah. Mekah itu mayoritas non muslim waktu itu, belum hijrah sampai ada perintah hijrah. Nah, pada saat perintah hijrah belum hijrah, dan memang pada saat itu tidak bisa muslimin beribadah sama sekali. Nah, Anda sekarang di Italia atau di negara-negara yang lainnya bisa beribadah nggak? Saya waktu sempat ke Italia dan sempat saya live-kan dan ada diangkat di medsos kami dengan beberapa teman-teman di sana mahasiswa. Saya sempat tanya bagaimana kalian kalau beribadah di sini di kampus ya. Kalau berinteraksi sama teman-teman, apakah memang ada penindasan dari pemerintah? Bahasa mereka tidak gitu kan. Berarti kan mereka masih bisa hidup di sana. Mereka masih bisa beribadah. Bahkan sempat kami adakan pengajian gitu kan. Dan itu setahu saya tidak ada masalah. Tentu di idealnya Anda pindah, idealnya gitu. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, apalagi Anda sekarang bertugas memelihara dan mengurus mertua Anda. Siapa tahu subhanallah dengan Anda berbuat baik dengan dia malah dia dapat hidayah. Pandulah dia selalu untuk bisa syahadat. Jangan pernah takut untuk menawarkan Islam kepada siapapun. Selalu tawarkan Islam. Harus gitu. Ya. Jadi harusnya kita langsung mengajak bagaimana pendapat tentang Islam. Mau nggak saya pandu syahadat? Siapa tahu beliau meninggal dalam keadaan Islam. Semoga itu menjadi pahala buat Anda insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur berapa sebaiknya anak perempuan dimasukkan ke pesantren? Jazakallahu khairan. Kalau saya pribadi masih melihat anak perempuan dirumahkan, dididik di rumah. Tapi kalau Anda khawatir misalnya dia nggak bisa dididik di rumah, mungkin karena kedangkalan ilmu yang Anda miliki, metode yang masih kurang ya, Anda butuh orang-orang yang membantu, butuh juga supaya dia belajar agama. Pesantren sudah standar, biasanya SMP sampai SMA ya, itu baik laki-laki ataupun perempuan, karena memang masa ini adalah masa penanaman prinsip, mana boleh, mana tidak boleh, itu yang saya tahu. Apa hukumnya minum berdiri? Soalnya ada hadis boleh berdiri, tapi apa diutamakan untuk duduk? Terima kasih. Minum berdiri bukan tidak boleh, makruh hukumnya, makruh. Artinya Anda kalau duduk lebih afdal,
minumnya lebih enak dan juga ya berpahala. Ya, dan Anda bisa tentunya penanya ini bisa kembali ke YouTube tentang bahaya kesehatan mungkin ya. Begitu seperti itu, bahaya kesehatan orang yang minum berdiri. Jadi biar Anda tahu juga secara medis itu ada penelitian juga. Tapi terlepas daripada itu, Anda boleh minum berdiri, bukan tidak boleh. Apalagi dalam keadaan darurat ya, Anda berdiri memang jauh dari tempat duduk segala macam, maka boleh saja. Tapi kalau Anda duduk jauh lebih afdal, karena dengan duduk Anda dapat pahala dan juga minumnya jauh lebih teratur masuk ke dalam perut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya lagi, gimana sholat menghadap dinding ubin yang memantul ketika di masjid ya. Memantul ini maksudnya apa? Mengkilat sehingga Anda terlihat bayangan Anda? Nggak ada masalah, karena kan kalau dibersihkan biasa ya, itu mengkilat memang dindingnya gitu ya. Tapi Anda tidak dianjurkan melihat ke dinding. Sunnahnya, saudaraku seiman, Anda kalau sholat melihatnya ke tempat sujud, bukan ke dinding. Lihatnya ke tempat sujud. Jadi tidak ada masalah dengan dinding itu mengkilat, mantul atau tidak gitu ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh nggak baca surah Waqiah dan surah lain saat lagi cuci piring ataupun sedang melakukan kegiatan lain? Boleh, nggak ada masalah, sudah kita jelaskan tadi itu ya. Yang penting jangan sampai Anda membaca zikir atau nama Allah di dalam WC ya. Kalau di luar, insya Allah tidak ada masalah. Bahkan tadi saya sudah jelaskan ada sebagian salafus soleh itu, mereka untuk memaksimalkan waktunya, mereka tidak zikir, tidak baca Quran, tidak baca buku dalam kamar mandi. Tapi mereka suruh anak-anak mereka membaca di luar kamar mandi dan mengeraskan suara supaya mereka tidak sia-siakan waktunya. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ada pekerjaan yang cukup, tapi saya masih mencari pekerjaan yang terbaik lagi. Apakah saya termasuk tidak bersyukur ataukah wajar saja? Enggak, kalau memang Anda merasa prestasi yang Anda bisa berikan bisa lebih baik, ya, bisa mendapatkan, misal saya dosen, saya mengajar di sebuah kampus, gaji saya 10 juta rupiah. Kalau kita bicara masalah income ya. Kemudian ada kampus lain yang memang di sana terkenal dosennya diberikan lebih banyak fasilitas. Mungkin selain gaji 10 juta, dikasih mobil dinas kah, dikasih rumah lah, atau apa, dan Anda pindah ke sana. Itu nggak ada masalah. Itu hak Anda, ini kan. Setahu saya itu wajar saja. Ya. Yang tidak boleh memang teman-teman sekalian, kalau Anda dari awalnya tidak benar. Dari misalnya masuk ke perusahaan orang hanya dijadikan sebagai batu loncatan, Anda masuk, Anda niat benar, karena akad itu kan betul-betul Anda mau melakukan kerja di situ ya. Tapi pada saat di tengah jalan ada seseorang atau perusahaan yang lebih baik dan memang akad Anda di situ sudah selesai, misalnya akad 2 tahun, Anda bukan tiba-tiba spontan pergi meninggalkan akad, tidak boleh, karena kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim, ya, seseorang sesuai dengan syaratnya, ya, syarat yang telah disepakati, akadnya. Jadi nggak boleh dia tinggalkan, kecuali akad sudah selesai baru Anda tinggalkan, ya, seperti itulah. Terkadang saya masih bekerja di kantor dan sholat di musola kantor bersama teman-teman saya. Bolehkah kami sholat berjamaah dalam kondisi wabah begini dan memakai masker saat sholat? Melihat kondisinya, kalau dianggap itu steril dan seterusnya itu mungkin, tapi lebih baik Anda sendiri-sendiri, lebih afdol seperti itu. Yang saya tahu begitu di zaman kita sekarang ya, di masa ini ya. Salam, bagaimana solusinya ketika kakak ipar menjadi penjilat dalam bidang usaha? Saya tidak mengerti ini, tapi kalau Anda maksudkan dia berkhianat, dia apalah melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, ya itu Anda boleh. Jadi nggak ada hubungannya antara kerja dengan kekeluargaan. Kalau saya pribadi melihat, kayak saya sekarang coba, Masya Allah, mengembangkan beberapa apa yang saya mampu. Allah mudahkan walaupun tidak besar gitu kan. Saya coba kembangkan usaha. Nah, saya tidak melihat di sini, oh ini karena kerabat saya masukkan kerja. Enggak, saya melihat proporsionalisme. Nah itu wajar. Ada hubungannya dengan masalah
apakah ini kerabat atau bukan kerabat gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan. Kalau Anda punya pendapat sendiri maka tidak ada masalah tentunya. Setelah salam Ramadan, semoga Ramadan insya Allah corona hilang. Allahumma amin. Kita berharap insya Allah itu ya. Semoga saja seperti apa yang Anda katakan tadi ya.